tinggal Pak Jokowi. Ini nggak usah nunjuk nih. Pak Jokowi tinggal mengangkat telunjuknya untuk seakan-akan mau menunjuk, maka ini semua akan lompat menuju ke 50% dengan sekejap. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Dinamika perpolitikan menjelang pemilu 2024 ini sangat dramatis. Bukan karena Pak Jokowi menyebutnya sebagai drama Korea, tapi memang ini terjadi secara dramatis. Belum pernah ada manuver politik magnitudo ini di pemilu-pemilu sebelumnya. Dan ini pun membuat bahkan saya menjadi bimbang dan ragu. Padahal kemarin saya sudah tahu saya ingin menyoblos siapa. Saya sekarang pun sangat mungkin untuk menyoblos Mas Anies dan juga Cak Muhaimin. Tapi saya pun juga masih memikirkan untuk tetap menyoblos Mas Ganjar seperti yang saya sudah ramalkan sebelumnya. Tapi Prabowo Gibran ini adalah sebuah fenomena yang baru. Dan ini menarik sekali karena banyak hal-hal yang telah diramalkan sebelumnya ini tidak terjadi karena manuver yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini membuat banyak sekali orang-orang takjub dan kebingungan karena apapun yang dilakukan ini ternyata berbeda reaksinya dari aksi yang diberikan. Di luar dugaan, elektabilitas Prabowo dan Gibran ini terus melejit naik. Meskipun MK telah berhasil memutuskan dan menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Anwar Usman adalah sesuatu yang dianggap melanggar etika. Dan banyak sekali orang-orang yang masih berharap ini menjadi sebuah sandungan atau hal yang akan menghalangi pencapresan dan pencawapresan Prabowo dan Gibran. Tapi elektabilitas mereka tak terbendung, terus melejit. Bahkan kini mendekati angka 50%. Dan jika itu terjadi, maka pemilu satu putaran tidak akan bisa terelakkan lagi. Nah, kita akan coba lihat mengapa hal ini terjadi dan apa rahasia yang membuat elektabilitas mereka berdua ini terus melejit naik. Seperti biasa, menggunakan kartu-kartu saya, kita akan saksikan. Sesuatu yang membuat saya sadar saat ini adalah ternyata buzzer-buzzer yang selama ini ada. Yang saya pikir ini itu dikerahkan oleh Pak Jokowi, ternyata bukan. Saya duga ini dikerahkan oleh kubu PDI Perjuangan. Karena dulu banyak buzzer yang membela pemerintahan dan terus memuji-muji, ini kemudian menjadi penyerang paling brutal, paling sadis, dan paling kejam. Dari aktor kawakan semacam Om Eros Jarot, hingga Pak Rudy Kamri, kalau Afifur Rahman jangan diomongin lah ya. Saudara saya, saudara sesama Denny Siregar, dan channel-channel lain, ini langsung berbalik arah seperti putar haluan secara mendadak dan menyerang secara brutal. Dan ini lumayan mengagetkan saya. Tapi inilah yang saya katakan rahasia yang sebenarnya menjadi resep mengapa elektabilitas mereka terus naik. Pak Jokowi ini ternyata adalah master of. Dia ini menguasai sekali bagaimana orang Indonesia ini memiliki perasaan dan berperasaan. Beliau melakukan satu tindakan, atau tepatnya tidak melakukan apa-apa. Bukan, ini melakukan tindakan karena dia adalah sebuah pilihan yang membuat bahkan masyarakat Indonesia yang tadinya mungkin tidak mendukung beliau ini menjadi simpatik dan malah mendukung, yaitu diam saja. Betul sekali, Pak Jokowi ini sudah sangat menguasai ilmu itu. Sejak pertama kali diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia pada 2014 silam, disebutlah si plonga-plongo, dianggap sebagai presiden boneka, semua sematan-sematan yang dialamatkan kepadanya, ini beliau diam saja. Seakan-akan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Dan ini juga merupakan pilihan yang tim Prabowo dan Gibran rupanya lakukan, melihat serangan yang demikian masif mereka dapatkan. Dan mereka seakan-akan tahu bahwa ini semua akan malah mendapatkan dukungan yang lebih luar biasa dari masyarakat Indonesia. Satu hal yang mungkin saja ini tidak ada di teori politik di mana-mana. Sebenarnya saya nggak terlalu tahu sih, tapi saya belum pernah melihat hal seperti ini terjadi. Dan ini rupanya sebenarnya rahasia yang mereka terapkan saat ini. Membiarkan saja lawan-lawannya ini yang tadinya bahkan kawan untuk menyerangnya, dan mereka terus melenggang menuju ke tujuan mereka. Tapi apakah tujuan mereka ini sesuatu yang melanggar undang-undang? Saya katakan tidak, karena undang-undangnya dirubah agar tidak melanggar undang-undang. Dan karena itulah mereka ini nggak takut karena ya mereka nggak punya dosa apa-apa. Bahkan Pak Prabowo yang dulu dianggap
menyulik. Ternyata masyarakat juga menerima bahwa apapun yang terjadi, tidak mungkin satu orang dalam satuan ketentaraan melakukan satu hal yang tidak direstui oleh atasan-atasannya. Dan bahkan lebih banyak orang yang memberikan simpati dan menganggap Pak Prabowo ini sebenarnya adalah orang yang dikorbankan, martir yang harus dibuang, sehingga tuduhan tersebut disematkan kepadanya. Sedangkan Gibran sendiri di Solo, dia sangat berprestasi dan ya mungkin karena 2 tahun juga nggak banyak hal yang terus kemudian bisa dialamatkan menjadi sebuah serangan politik yang akan bisa menjatuhkannya. Maka mereka tetaplah santai dan melenggang saja, karena mereka tahu tidak ada satupun hal yang akan cukup mendasar untuk disematkan sebagai seseorang yang melanggar undang-undang. Kalaupun ada, ini dianggap melanggar etika. Tapi etika di negara hukum bukan sesuatu yang juga akan bisa membuat seseorang ini diperkarakan. Dan lagi pula etika ini untuk elit dan untuk akar rumput bisa jadi memiliki persepsi yang berbeda. Dan langkah mereka ini sebenarnya lumayan jitu, karena mereka berusaha untuk tetap menjaga orang-orang yang mendukung mereka dan menarget swing voter. Betul sekali, swing voter itu orang-orang yang belum menentukan, karena dinamika politik yang ada saat ini itu mengagetkan mereka dan membuat mereka ini shock. Seperti seseorang yang di perjalanan terus kemudian terjadi sebuah kecelakaan, mereka ini nggak bisa mikir untuk sesaat. Dan saya melihat bahwa generasi X dan Y, bukan Z ya, belum ya, yang intelektual dan memiliki pendidikan yang lumayan tinggi, ini mulai muak dengan manuver politik jadul yang dilakukan oleh parpol-parpol yang selama ini selalu mengatakan mengusung ideologi, mengusung nilai-nilai kebangsaan, tetapi pada dasarnya mereka melakukan pragmatisme politis. Berpindah-pindah dukungan, berpindah-pindah partai, tapi saat terjadi sesuatu yang tidak mereka sukai atau tidak mereka dukung, mereka sok suci mengambil nilai-nilai ideologis dan mencatut etika dan kepantasan yang kalau saya boleh katakan dalam sebuah pertempuran politik, segala hal itu halal selama tidak melanggar undang-undang peperangan itu sendiri. Nah, ini paling tidak yang ada di pikiran Gen X yang lahir di awal tahun 70-an hingga mungkin awal tahun 80-an, dan Gen Y yang lahir pada awal tahun 80-an hingga awal tahun 90-an. Nah, gimana dengan Gen Z yang lahir di awal tahun 2000-an hingga 2010-an? Gen Z ini banyak yang simpati dengan Pak Jokowi, tapi nggak suka sama PDIP. Mungkin lebih tepatnya mereka ini kurang nyaman dengan ekosistem kepartaian yang nggak pernah merangkul mereka. Mereka ini nggak pernah diajakin. Mereka ini nggak pernah diberikan pendidikan politik tentang hal itu tadi. Betul, milenial mungkin kenal dengan politik dan mencoba bergabung dalam partai seperti PSI. Tapi Gen Z ini tadi, mereka lebih menerima narasi-narasi lekat dengan totem-totem sosial media. Dan karena itulah mengapa Pak Prabowo ini disukai oleh Gen Z, bukan karena apapun yang pernah dilakukannya, tapi sesimpel karena dia ini dianggap gemoy atau gemoy atau apa sih? Gimana coba mengucapkannya? Dan ini menjadi sesuatu yang nggak akan bisa dijelaskan kalau dilihat dari kacamata Gen Y, Gen X, apalagi baby boomers yang saat ini bercokol di pemerintahan dan komisi-komisi perwakilan rakyat yang sedang kaget dengan manuver politik yang terjadi akhir-akhir ini. Dan inilah sasaran mereka. Dan mengambil suara Gen Z dan Gen Y saja atau Gen Y ini sudah cukup untuk bisa, mungkin saja, memenangi pemilu dengan 1 putaran. Dan berbicara tentang ideologi tadi, mereka menyadari bahwa ideologi ini ternyata hanya digunakan sebagai kostum saja. Digunakan manakala perlu saat mereka ingin mengambil suara para voternya ini tadi. Sehingga kalau ternyata kostum ini hanya dipergunakan pada acara-acara pemilihan seperti sekarang ini, maka kenapa nggak sekalian saja pragmatis? Sekalian saja memilih seseorang karena orang ini tuh gape melakukan apa yang dilakukannya. Bukan karena direstui oleh partai yang sudah ada sejak Indonesia ini merdeka dan direstui oleh ketua umum yang merupakan putri seorang proklamator, atau bahkan, nah ini yang saya takutkan, mereka bisa saja nggak setuju saat nanti para kiai-kiainya pun ini meminta mereka untuk memilih seseorang yang mereka akan pilih. Betul sekali, santri-santri yang saat ini ada, ini adalah sasaran dari Prabowo dan Gibran. Dan santri sekarang berbeda dengan santri zaman saya dulu. Santri umuran saya dulu nggak megang handphone. Santri sekarang melek teknologi. Dan mereka memiliki informasi yang mungkin lebih banyak dibandingkan kiai-kiai mereka. Sehingga Samia Watokna itu akan ada 2, kepada sang kiai dan kepada gawai atau ponsel mereka. Coba,
bantah saya. Dan di era di mana saat ini sosial media memungkinkan kita, rasa yang kita miliki untuk menggapai orang yang memang kita kagumi, maka kita lalu menafikan berita tentang hal atau orang ini dari pihak ketiga. Kita langsung bisa cek and recheck kepada orang yang bersangkutan. Misalkan hari ini tadi, saya melihat komentar-komentar lucu dari netizen yang mengomentari Cak Imin yang datang menemani keluarga, istri dan anak-anaknya ke konser Coldplay. Konser Coldplay yang jelas-jelas warnanya saja pelangi dilakukan saat Israel ini menggempur Palestina, di mana banyak sekali bayi-bayi prematur yang meninggal karena tidak tertolong karena rumah sakitnya, termasuk rumah sakit Indonesia, ini digempur dan hancur. Dan banyaknya penentangan dari orang-orang di Indonesia yang menyayangkan kenapa konser ini tetap dilakukan di saat saudara-saudara kita di Palestina, begitu narasi mereka, dibantai oleh tentara Israel. Sedangkan Cak Imin ini saat ini ada dalam rasa, atau paling tidak dia ini ingin menggapai pemilih-pemilih yang memang sensitif dan melek dengan isu yang seperti ini. Maka saya katakan Cak Imin melakukan blunder. Dia seharusnya nggak perlu datang ke sana. Dan dia pun lalu berdalih, dia nggak ngerti tentang Coldplay dan hanya menemani istri dan anak-anaknya. Tapi tetap berita sudah tersebar. Dan ini diunggah di akun Twitter atau X yang beliau miliki. Apa yang terjadi? Kita lihat nanti. Tapi ini semakin memperjelas penglihatan saya tadi bahwa ideologi ini terkadang hanyalah sebagai pakaian yang dikenakan manakala perlu saja. Sehingga masyarakat di sini akan lebih cerdas dan langsung melihat kepada data yang mereka miliki di ponsel mereka. Dan karena itulah organisasi di sini terus kemudian kalah dari sosok yang memang langsung bisa digapai, langsung bisa dicek dan langsung bisa dijumpai walaupun lewat dunia maya. Lalu bagaimana tentang kasus pelanggaran etika dalam keputusan MK yang meloloskan Gibran menjadi cawapres dengan mengubah batas minimum usia cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun, dan bagaimana MK akhirnya berhasil menurunkan jabatan Anwar Usman. Bahkan pihak-pihak yang mengecam ini berharap agar Anwar Usman ini tidak hanya diberhentikan dari hakim MK saja, tapi juga diberhentikan dari profesinya sebagai hakim. Apapun yang terjadi, keputusan apa yang akan diambil itu nggak akan ngaruh sama sekali, nggak ngaruh blas. Because desperate times call for desperate measures. Artinya, dalam kondisi yang darurat seperti sekarang ini, perlu sebuah tindakan yang ekstrim untuk meredam hal-hal yang darurat ini tadi. Maka dalam peperangan akan sulit membahas tentang mana yang pantas dan mana yang tidak, sedangkan ini semua memiliki ukuran yang berbeda-beda. Sehingga akhirnya banyak orang yang terus kemudian percaya bahwa ini adalah satu hal yang memang harus dilakukan. Karena jika tidak, bagaimana caranya kita akan menghentikan orang-orang yang selama ini memang sudah menciptakan pagar agar mereka tetap terus berkuasa. Contoh salah satunya adalah presidensial threshold setinggi 20% yang mustahil akan bisa di-achieve oleh partai-partai kecil. Dan itu artinya yang nanti akan mendapatkan kekuasaan adalah partai-partai besar seperti Golkar, PDIP, Gerindra, dan yang lain-lainnya. Dan bagaimana mungkin anak muda akan bisa ikut berpartisipasi di sini? Betul sekali ada Mas Sandi dan juga Erick Thohir. Tapi coba kalian googling siapa orang tua mereka dan bagaimana mereka lahir dan sekaya apa mereka sejak lahir dulu. Mungkinkah anak tukang kayu seperti Gibran ini bermimpi untuk menjadi seorang cawapres? Coba bantah saya juga di sisi yang ini. Dan terus kemudian narasi tentang sebaiknya adu gagasan dan bicarakan sesuatu yang sifatnya akan dilakukan nanti, sebentar-sebentar. Kalau ternyata dalam 10 tahun ke belakang nggak terjadi krisis ekonomi, terus kemudian adanya Brexit, adanya uprising atau pemberontakan di Mesir, hingga COVID-19, lalu perang antara Ukraina dan Rusia, bahkan yang terakhir dan belum terlihat ada ujung pangkalnya ini, yaitu penyerbuan Israel kepada Palestina. Masa zaman-zaman sekarang kita mau ngomongin sesuatu yang gaib, mau ngomongin sesuatu yang masih mimpi, gagasan? Saya kira masyarakat ini berpikirnya itu yang nyata-nyata saja. Hal-hal seperti cryptocurrency, NFT, dan yang lain-lain pun, ini juga sulit dipercaya dan akhirnya sekarang pun juga belum menemui sesuatu yang bisa dipastikan. Maka nggak bisa disalahkan jika masyarakat lebih memilih yang pasti-pasti aja dulu, yang jelas pernah melakukan sesuatu dan aman. Betul sekali memilih Mas Ganjar karena beliau pernah menjadi Gubernur Jawa Tengah. Memilih Pak Mahfud karena beberapa kali menjadi menteri, anggota DPR MPR, dan juga seorang profesor hukum. Memilih Mas Anies juga karena pernah menjadi menteri,
Gubernur DKI, dan Caimin juga kurang apa lagi. Tapi artinya jika hal tersebut tadi divalidasi, boleh dong kalau seandainya kita memilih jika Pak Jokowi jangan pensiun dulu, tapi ada di belakang orang yang akan merunning negara ini nanti. Nah ini kan jadi sesuatu yang terus kemudian akan tebang pilih jika mengatakan, loh nggak bisa dong, kita harus gantian sekarang. Lah emang gantian? Bukan Pak Jokowi, tapi Gibran. Nah kalau seperti itu terus gimana? Inilah yang membuat saya menjadi seorang swing voter saat ini. Bingung? Sangat mungkin untuk bisa kembali ke pilihan saya kemarin, tapi lebih mungkin untuk mengubah pilihan saya di masa depan ini. Dan ini menunjukkan juga dan disadari oleh Prabowo Gibran bahwa elit dan akar rumput itu gak nyambung. Itu jauh ternyata. Jadi selama ini apa yang terjadi di elit, ini adalah pertunjukan sinetron yang gak langsung bisa dirasakan oleh akar rumput. Seperti kemarin ada sebuah berita tentang anggaran stunting yang sekian puluh miliar, tapi ternyata nyampe ke masyarakat hanya dalam bentuk tabung tahu yang seukuran mungkin sebesar gelas minum anak kecil. Kita tahu, sama-sama tahu bagaimana anggaran dari pusat ini disunat sampai akhirnya nyampe ke masyarakat. Itu sudah mungkin berapa persennya saja dari 100% yang seharusnya bisa deliver atau sampai kepada mereka. Sehingga masyarakat ini sudah muak. Mereka ini lebih pilih dengan orang yang jelas-jelas kemarin ini bisa membawa kita semua melalui COVID dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang masih juga lumayan tinggi dibandingkan negara-negara lain di seluruh dunia karena nekat nggak melakukan isolasi total dan alih-alih melakukan PSBB. Dan ini ternyata dipimpin oleh mayoritas pemimpin di seluruh dunia. Sehingga kemampuan Pak Jokowi melalui krisis, merubah pembangunan yang kurang merata menjadi lebih merata daripada sebelumnya. Berani melawan hegemoni dunia barat dengan menegosiasi saham Freeport. Bahkan beliau mengatakan ingin menambah 10% lagi di tahun 2041 nanti. Inilah mengapa beliau mengatakan perlu seorang pemimpin yang berani dan mungkin bukan petugas partai. Maka disinilah ternyata kita menyadari bahwa masyarakat ini lebih butuh sesuatu yang nyata dan pragmatis dibandingkan sesuatu yang diklaim sebagai ideologis. Dan satu hal yang nggak pernah kepikiran, dan ini adalah sebuah manuver yang membuat ini menjadi sesuatu yang nggak akan mungkin bisa dirobohkan, adalah keberanian mempersatukan seseorang yang, kebayang ya, Pak Prabowo ini ex-militer, komandan Kopassus, pasukan elit paling, silahkan tanya ke TNI, masuk TNI belum tentu bisa masuk Kopassus. Dan harus dipilih dan melakukan tes yang ya kalian cari tahu sendirilah. Orang yang kalau pidato ini mengingatkan kita kepada Pak Karno dengan tangan yang di atas dan berapi-api. Sosoknya yang kalau pidato ini seakan-akan seorang yang pemarah, seorang yang tegas. Kemudian diketemukan dengan seorang milenial seperti Gibran yang ngomongnya ini plek-plek kayak bapaknya, dan ini dipasangkan untuk dipilih oleh seluruh rakyat Indonesia, di mana komposisi anak-anak muda, mereka yang usianya di bawah 40 tahun, ini ternyata lebih dari 60%. Maka saya katakan bahwa mereka ini mempersatukan generation gap yang selama ini ada. Buang semua teori politik, teori komunikasi yang ada. Kita melihat sebuah fenomena dari negara dengan penduduk terbesar keempat di seluruh dunia yang sedang memilih pemimpin mereka. Dan ini mungkin belum pernah terjadi di seluruh belahan dunia manapun di sepanjang kehidupan peradaban manusia. Tapi mungkin apa yang akan terjadi, ini akan dicatat sebagai sebuah sejarah yang akan melahirkan teori yang baru. Karena belum pernah ada komposisi yang seperti ini. Dan terus kemudian orang melupakan tentang sosok Prabowo dan Gibran selain apa yang mereka percayai dan orang di belakang mereka, yaitu Jokowi. Maka saya katakan saat ini, dengan elektabilitas mereka yang 42% terakhir saya cek, jika ini bisa dipertahankan hingga mendekati bulan Februari nanti, tinggal Pak Jokowi, ini nggak usah nunjuk nih, Pak Jokowi tinggal mengangkat telunjuknya untuk seakan-akan mau menunjuk, maka ini semua akan lompat menuju ke 50% dengan sekejap. Dan mungkin boleh kita katakan bahwa hasil pemilu bisa kita prediksikan sejak hari ini. Apakah Prabowo dan Gibran merupakan pilihan yang saya pilih? Belum tentu. Seperti saya katakan, di dalam hati saya ingin memilih seseorang yang memiliki lebih banyak kesamaan dengan diri saya, yang akademisi, tetap berusaha untuk bersekolah lagi di usia menjelang 40 tahunan, dan seseorang yang bisa membawa Indonesia ke kancah internasional dengan narasi dan juga komunikasi berbahasa Inggrisnya yang nyaris sempurna. Dan saya pun tetap mengagumi kesederhanaan seorang Ganjar Pranowo, keutuhan keluarganya dan bagaimana keluarganya mendukung dia, dan juga mengatakan bahwa ada Caimin yang merupakan perwakilan intelektualitas Islam tradisional Indonesia, hingga sosok pendekar hukum seperti Pak
Mahfud MD, tapi sayangnya orang-orang baik dan orang-orang yang hebat ini di-backingi oleh orang-orang yang saya kurang suka. Mas Anies dengan PKS-nya, Mas Ganjar ini dengan PDIP-nya. Nah, harus berhadapan dengan orang yang ini sama sekali tidak saya idolakan. Pak Prabowo, saya nggak pernah kepikir untuk mungkin akan memilih beliau. Gibran yang ya kita setuju bahwa dia baru 2 tahun dan kalau dibilang sekolahnya di luar negeri, banyak kok orang-orang yang sekolah di luar negeri yang lebih hebat daripada dia. Tapi banyak orang-orang di luar sana yang masih tetap menginginkan Pak Jokowi ini ada dan terus berkiprah untuk membangun Indonesia. Dan jika orang di belakangnya adalah beliau, maka sebenarnya siapapun yang akan memimpin sepertinya tidak akan jadi soal lagi. Bagaimana menurut pendapat kalian? Kepada siapa saya seharusnya memilih nanti? Tapi yang pasti, ini adalah analisa dan jawaban saya tentang mengapa elektabilitas Prabowo dan Gibran terus melejit dan sing ada lawan. Terima kasih telah mengikuti konten saya. Sudah lama saya ingin membuat konten ini, saya berkontemplasi lama sekali. Saya terkaget-kaget sekali dengan apa yang terjadi. Tapi inilah yang memang harus dihadapi. Selamat datang pada realita dan pastikan kalian mencoblos dan memilih di hari kasih sayang nanti. Dan ingat bahwa pilihan kalian ini penting dan tidak memilih bukanlah sebuah opsi. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.